Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, dengan saya Ferrari Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai skill dan keilmuan, tentunya khususnya di binary option ya. Untuk kali ini kita ada di sebuah platform binary option yaitu Binomo. Oke. Kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah strategi dalam dunia trading, di mana strategi ini membutuhkan satu atau sebuah kesabaran, tingkat kesabaran yang tinggi ya, di mana menunggu hadirnya sebuah golden moment. Pasti itu yang ditunggu-tunggu para trader ya, yaitu kesempatan emasnya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita menemukan golden moment tersebut? Ikutin terus video ini, pahami setiap apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, supaya kalian betul-betul mengerti di manakah golden moment tersebut. Oke sahabat, ini adalah akun real saya udah VIP, dan saat ini saldo saya berada di angka 1.127.000 sekian. Dan saat ini kita berada di sebuah market, yaitu aset GBP Swiss. Dan perlu juga saya sampaikan, di sini saya menggunakan grafik candlestick ya. Kemudian time frame-nya saya pakai yang 15 detik aja. Oke. Kemudian indikatornya saya gunakan garis SMA 14. Ya, ini garis SMA-nya ya. Oke. Terus investasi saya di sini saya mulai dari angka 14.000. Tapi sebentar saya mau bikin nilai kompensasi saya yang kedua di angka 30.000. Oke. Tapi kita mulai di angka yang kecil, 14.000. Ada 3 poin penting sahabat trader semuanya yang harus kita pahami dan harus kita kuasai betul-betul. Yang pertama itu adalah strategi yang kita gunakan. Yang kedua itu adalah money management kita, yaitu saldo. Nah, jadi itu berhubungan dengan nilai investasi kita, berapa yang mau kita masukkan ke market. Terus yang ketiga itu adalah psikologi. Oke, untuk yang pertama, strategi. Ini adalah poin dasar di dalam menguasai ilmu dalam trading ya. Jadi untuk strategi, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan sebuah strategi langsung dan praktek. Terus yang kedua mengenai money management, contoh di sini saya modalnya 1 juta sekian nih. Tentunya kita mulai dari nilai yang paling aman lah ya, yaitu di angka 14.000. Atau boleh kita katakan di sini paling aman itu normalnya di angka 1% lah dari saldo ya. Nah, karena ini tidak ada nilai yang lebih kecil dari 14.000, maka saya akan mulainya dari 14.000. Terus mengenai kompensasi, itu juga kita bisa kalikan 2,5 ataupun kali 3, tergantung kalian aja. Semakin besar saldonya semakin enak untuk mengkompensasi. Terus yang ketiga mengenai psikologi, berusahalah sebisa mungkin ketika kalian mau open posisi, mau masuk ke market, psikologi kalian itu betul-betul relax, tenang, dan fokus ya, itu yang paling utama. Jadi psikologi itu sangat mempengaruhi dalam dunia trading ya sahabat.
Sebelum kita memulai, saya mau pesan satu hal mengenai psikologi nih. Kenapa sih dalam bertrading itu kok psikologi kita betul-betul pengaruh sekali gitu ya? Apalagi ketika posisi kita loss. Pokoknya seketika itu psikologi kita langsung berubah, langsung kacau gitu kan. Nah, oleh karena itu di strategi saya kali ini kalian akan melihat bagaimana cara saya untuk mengontrol yang namanya psikologi. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini status akun saya sudah VIP, sahabat. Saat ini kita berada di aset GBP CHF. Time frame 15 detik. Oke. Ketika nanti saya open posisi, saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya kenapa saya open posisi pada saat itu. Jadi ada alasannya jelas dan kalian pahami penjelasan saya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengerti dan bisa mengaplikasi strategi saya ke aktivitas trading kalian. Kita akan tunggu momennya. Kita akan melihat marketnya sebentar. Oke. Saat ini beberapa saat yang lalu market sedang mengalami uptrend. Dan saat ini kondisi indikator daripada SMA-nya mulai flat ya. Artinya market akan membentuk sideways dulu sebelum dia melanjutkan trennya. Nah, perlu diketahui juga sahabat semuanya, kebiasaan market. Nah, ini penting sekali nih. Jadi kalau sudah artinya kebiasaan, pasti hal itu akan diulang dan diulang lagi. Nah, jadilah itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, market itu sendiri sahabat semuanya mempunyai yang namanya kebiasaan. Dan kebiasaannya apa itu? Nah, ini penting sekali nih. Jadi seperti ini. Ketika ada sebuah trend market, baik itu uptrend ataupun downtrend, kebiasaan market setelah itu dia akan membentuk yang namanya sideways sebelum dia melanjutkan trennya, apakah dia naik ataupun turun. Nah, ini tolong dipahami ya. Ini adalah kebiasaan daripada market. Kita harus paham. Jadi kita nggak boleh buru-buru nih sahabat ketika market sudah mulai membentuk sebuah tren dan kita sudah profit daripada kesempatan pergerakan tren tersebut, kita jangan langsung open posisi. Karena di situ berbahaya sekali. Biasanya market akan membentuk yang namanya kondisi sideways jangka pendek. Jadi lebih baik kita bersabar menunggu momen pembentukan tren berikutnya. Oke, kita tetap menunggu dan bisa dilihat di market kali ini sideways-nya udah mulai terbentuk ini. Anda bisa lihat ya. Nah, dari indikator pun juga setengah-setengah nanggung gitu ya. Dia nggak menukik ke atas terlalu, nggak juga ke bawah, lebih cenderung ke datar aja gitu loh. Oke, dalam trading itu kita harus relax santai. Oh ya, saya juga akan sampaikan di video kali ini saya akan melakukan atau menciptakan transaksi profit sebanyak 3 kali. Dan ketika itu tercapai, saya akan mengakhiri transaksi di market. Rule-nya adalah ketika transaksi yang pertama saya buka, jika profit, maka berhasil kita lanjut ke transaksi yang kedua untuk menciptakan profit yang kedua gitu ya. Nah, jikalau gagal di transaksi yang pertama, maka opsi yang kita lakukan berikutnya adalah melakukan kompensasi kekalahan. Oke. Dan ketika posisi yang kedua
masih loss juga, maka saya akan melakukan kompensasi kekalahan yang berikutnya, artinya di level yang kedua ya. Dan jika kompensasi itu loss juga yang ketiga, maka saya akan mengakhiri transaksi saya atau aktivitas trading saya di market. Oke. Nah, ketika sudah mencapai profit, maka saya akan stop. Dan ketika saya mengalami loss 3 kali berturut-turut dengan melakukan kompensasi tapi tetap loss, maka saya akan tetap mengakhiri. Ini adalah bagian daripada manajemen risiko dan juga manajemen profit gitu ya. Jadi kita bagaimana bisa mengamankan modal kita supaya kita bisa trading lagi untuk menutupi kerugian atau mengembalikan kerugian kita yang sudah diderita sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke market teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kondisi market saat ini masih sideways. Oke. Strategi ini didukung dua hal. Oke. Yang pertama, kita harus paham apa itu yang namanya SNR. Pasti kalian sudah banyak mendengar ya yang namanya SNR, yaitu support and resistance. Kita harus paham di mana ke area resisten, di mana ke area support dalam jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Karena disitulah nanti kita bisa mendapatkan sebuah informasi daripada pergerakan harga market. Apakah dia memantul ataukah dia meneruskan, seperti itu. Oke, market sudah mulai bergerak turun. Oke, kita lihat sama-sama indikator SMA-nya, dia mulai menukik ke bawah. Cakep sekali sahabat, saya telat ya. Tapi masih bisa kesempatan, saya coba open satu kali. Kita lihat sama-sama apakah masih kuat turun marketnya. Jika transaksi saya yang pertama ini loss, maka saya akan kompensasi di level 1. Nah, seharusnya tadi kita opennya di sini ya sahabat ya. Nah, area sini. Cuman telat sekali ya. Kalau kita open di situ tadi pasti profit. Nah, betul ya. Waduh, aktivitas market luar biasa nih, kencang banget. Oke, transaksi yang pertama kita loss. Kita akan kompensasi untuk level satunya. Tapi kita tunggu momen. Ingat, ketika kita sudah melakukan sebuah transaksi, apapun hasilnya, mau profit ataupun loss, untuk transaksi yang berikutnya, kita tidak boleh langsung open posisi. Kenapa? Karena analis kita di situ analisanya tidak maksimal. Jadi tidak disarankan open posisi kita saat itu sudah terpengaruh atau psikologi kita udah nggak stabil gitu. Jadi saya harapkan sabar aja, tunggu momen yang berikutnya. Nah, kayak seperti ini kita lihat market nggak jelas sekali. Ini market yang harus kita hindari ya teman-teman semuanya. Ini market yang harus kita hindari seperti ini. Ini biasanya faktor fundamental, ada berita dari luar negeri, dari mata uang negara yang bersangkutan gitu ya. Bagusnya kita coba cari aset yang lain. Di Crypto IDX kita coba lihat. Cukup aktif pergerakannya. Dari mulai dia turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun. Nah, berarti dia mulai trennya turun nih. Oke, kita
coba satu kali posisi sell di transaksi yang kedua. Kita tunggu sama-sama apakah ini akan profit. Kenapa saya melakukan open posisi yang kedua ini sell? Alasan saya adalah kita bisa melihat di sini ada indikator SMA-nya, dia udah mulai menukik turun gitu ya. Terus yang kedua didukung daripada tren secara panjangnya, dia itu potensinya masih kuat turun gitu. Nah, mudah-mudahan aja transaksi atau kompensasi kita level 1 profit ya. Kita akan tunggu, masih ada waktu. Oke, 20 detik lagi sahabat. Empat, 3, 2, 1, profit ya. Oke. Transaksi yang kedua dengan kompensasi kita membukukan sebuah profit. Oke, transaksi profit yang pertama sudah berhasil. Berarti ada 2 transaksi lagi yang harus saya ciptakan di sini untuk membukukan sebuah profit ya. Kalau kita profit, kita kembalikan lagi sahabat ke investasi awal, yaitu di 14.000. Kita tunggu momen, golden moment. Nah, ini sangat-sangat penting ya. Jadi trading itu tidak boleh asal, kita harus tahu golden momennya itu hadirnya kapan gitu. Nah, ketika kita sudah menemui golden moment, jago open saja ya kan. Tentunya tetap menjaga money management modal kalian, tidak boleh asal pas nilai pasang lagi gitu kan. Betul-betul harus diperhatikan. Kali ini saya trading di jam 2 dini hari ya sahabat. Jadi makanya suaranya kita pelan-pelan aja. Ini udah semua orang pada tidur, tapi kita di sini lagi bekerja gitu kan. Ya, inilah aktivitas trading. Kita memang mencari suasana yang tenang, yang sunyi, yang mana kita betul-betul bisa fokus ya kan. Ya, jam-jam segini saat-saat trading yang paling enak gitu. Buat kalian sih bebas aja, 24 jam non-stop, dimana aja kalian mau trading, kapan waktunya terserah aja. Inilah hebatnya dunia trading kawan. Jadi kalau di bidang usaha ataupun pekerjaan konvensional lainnya itu nggak bisa kita temuin hal seperti ini gitu loh. Dan kita di trading itu enaknya nggak diperintah-perintah sama bos, kita sendiri yang bosnya gitu kan, yang menentukan kita sendiri ya kan. Seandainya pun kita seorang pengusaha di sini, kita nggak repot ngurus karyawan, kita nggak repot ngurus ya pokoknya banyak hal lah dalam dunia usaha konvensional tuh, banyak banget. Saya sih udah kenyang ya akan hal itu. Ya mudah-mudahan aja dalam dunia trading ini memberikan satu solusi baru buat saya, yang mana kita semua pasti pengennya kan financial freedom ya kan, time freedom, work freedom, pokoknya udahlah serba freedom gitu kan. Nah, kalau saya sih ngerasa nyaman banget gitu loh kalau berada dalam dunia trading gitu kan. Betul-betul saya merasakan di sini tuh udahlah pokoknya waktunya bebas, terserah saya kapan mau trading. Terus juga financial freedom yang mudah-mudahan itu menjadi wujud nyata buat saya dan juga teman-teman semuanya ya. Artinya kita mau cari uang itu sudah nggak pusing lagi gitu loh. Pokoknya kita butuh uang ya sudah trading aja gitu. Makanya ilmu itu penting, ilmu itu berharga. Jadi tolong kalian pahami betul-betul dari video ini,
ilmu yang saya sampaikan ya, strateginya seperti apa, cara open posisinya bagaimana, mengatur psikologinya bagaimana, mengontrolnya bagaimana, kalian harus lihat, kalian harus pahami, simak baik-baik pokoknya. Oke, kita kembali ke market. Ini mulai ada pergerakan naik. Kita tunggu dulu, kita sabar, kita tunggu golden momennya ya. Oke, perhatikan garis SMA nya teman-teman. Ketika dia mulai menukik ke atas baru kita open posisi. Sabar ya, jangan buru-buru. Nah, biasanya nih, saya tadi udah sampaikan nih kebiasaan market. Apa yuk? Nah, ketika sebelumnya market membentuk sebuah tren turun ataupun tren naik, setelah itu dia akan sideways. Ingat itu ya. Nah, lihat ini market setelah dia tren kuat turun, ya kan? Nah, dia di sini masih ragu, dia tadi mau mencoba untuk naik tapi nggak jadi, akhirnya turun lagi gitu kan. Nah, artinya market masih menentukan arahnya mau kuat kemana gitu. Oke, kita tunggu, sabar. Ketika dia membentuk candle merah, saya akan sell. Ketika dia hijau dan SMA-nya menukik ke atas, saya akan buy. Perhatikan. Tunggu momennya ya, momennya betul harus dapat. Ketika dia candle hijau dan SMA-nya menukik ke atas, maka saya akan buy. Ketika dia nanti candle merah dan SMA-nya menukik ke bawah, saya akan sell. Perhatikan baik-baik. Saya akan coba buy satu kali. Apakah dia mampu naik ataukah turun lagi? Oke, kita melihat sepertinya marketnya nggak kuat naik nih. Ya, mudah-mudahan aja kita masih berkesempatan untuk profit di transaksi yang sekarang. Ya, market ternyata sideways, nggak ada masalah. Posisi kita loss, kita akan siapkan kompensasi yang pertama. Kita tunggu momennya, jangan buru-buru open posisi karena situasi market lagi sideways. Apakah dia melanjutkan tren turunnya? Kita tunggu sama-sama.
ketika dia breakout daripada support terdekatnya, maka kita akan mencoba untuk lanjutkan sell turun. Oke, perhatikan juga SMA-nya. SMA-nya menunjukkan mau flat aja gitu ya. Tapi kita tunggu momen hadir, kita akan pasang di sini 30.000 kompensasi level 1. Apakah dia mampu menciptakan profit? Kita akan tunggu sama-sama. Kalian sudah lihat ya, kenapa saya melakukan open posisi sell. Tadi alasan saya udah jelas, ketika dia menembus support terdekatnya dan SMA-nya mulai menukik ke bawah, maka saya akan open posisi. Itu yang saya namakan golden moment ya teman-teman. Ini akurasinya menurut saya pribadi sih luar biasa gitu loh, mencapai 99% gitu. Nah, profit ya. Oke, kita kembalikan investasi kita di 14.000. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Golden moment itu dalam perjalanan market itu, market apa saja, aset apa saja, itu pasti ada yang namanya golden moment gitu. Nah, cuman tidak semua trader tahu gitu. Nah, di mana sih golden moment itu? Orang bilang golden moment gitu, cuman nggak tahu gitu. Nah, ini dari strategi saya ini kita lebih enak gitu loh ngebacanya, atau kita akan lebih gampang gitu. Nah, tahu kapan sih golden moment itu datang gitu. Nah, contoh yang transaksi barusan saya lakukan tadi, itulah yang disebut dengan golden moment gitu. Nah, cuman ya namanya trading tidak 100% selalu profit. Makanya kita di sini perlu yang namanya manajemen risiko, money management, kontrol emosional dan lain sebagainya, itu sangat diperlukan sekali teman-teman. Fokus kita di sini adalah endingnya gitu loh. Yang penting endingnya profit, ya sudah. Ketika kita menemukan golden moment itu, ya kan, udah jaminan profit gitu. Nah, kita lihat lagi ke market. Dia mulai coba nembus balik ke atas ya. Kita lihat dulu SMA-nya dan resisten terdekatnya, apakah yang tadinya support sekarang udah menjadi resisten baru. Apakah dia akan di breakout ataukah dipantul, kita akan lihat sama-sama. Kita nggak boleh buru-buru, kalem aja. Oke, posisinya udah kuat naik nih, kita akan satu posisi aja ya. Open satu posisi, apakah dia tembus naik ke atas ataukah dia berbalik. Mudah-mudahan kita profit kali ini. Ketika ini sudah profit, berarti saya sudah berhasil menciptakan 3 transaksi profit ya kan. Artinya target saya tercapai. Dan saya juga akan mengakhiri video ini gitu. Tapi ketika ini loss, saya akan melanjutkan di transaksi berikutnya dengan nilai kompensasi level 1. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu kalian lihat resistennya nggak berhasil ditembus, cuman market masih mencoba melawan gitu. Nah, kita akan lihat sama-sama, masih ada beberapa detik lagi. Oke, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tipis sekali sahabat semuanya. Nggak ada masalah, kita akan kompensasi level 1. Nah, ini sebetulnya momen bagus juga ini kalau kita mau lanjutkan buy. Saya coba satu, langsung aja. Apakah dia mampu naik ke atas? Kenapa saya melakukannya langsung di sini? Ya karena saya melihat indikator SMA-nya masih kuat banget untuk naik. Dorongannya masih kuat banget gitu. Nah, jadi itu alasan yang paling mendasar buat saya untuk melakukan open di sini. Kita akan lihat aja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan profit.
Alhamdulillah. Oke, sahabat semuanya, seperti yang saya sampaikan, 3 transaksi profit sudah saya ciptakan. Artinya hasil akhir dari aktivitas trading saya kali ini membukukan yang namanya keuntungan ya. Tadi kita lihat saldo awal saya berapa ya tadi ya, mungkin sekitar 1.127 kalau tidak salah ya, kurang lebihnya segitu, dan sekarang sudah menjadi 1.161 sekian, artinya sudah ada profit sekian puluh ribu ya. Jadi seperti itu. Kita kembalikan lagi ke 14.000. Jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya sampaikan, apa yang telah saya praktekkan juga di market. Ketika kalian belum paham, silahkan ulangi video ini, diulang aja nggak apa-apa, karena yang namanya belajar ya. Belajar itu kalau misalkan nggak lulus, ujian kita nggak lulus, ya sudah, belajar lagi gitu loh. Kalau kita mau nilai ulangan bagus, ya udah, belajar lagi gitu aja sudah. Jadi saya rasa cukup di sini, udah 30 menitan ya video ini. Semoga bermanfaat. Terus ikutin video-video saya. Nggak perlu like, nggak perlu share, nggak perlu subscribe. Jangan di like, jangan di share, jangan di subscribe. Saya nggak gila subscribe ya kan. Tapi kalau kalian mau menjadi subscriber saya atau ingin mengikuti video-video saya, silahkan. Enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak gila subscriber ya kan. Saya niat berbagi tulus ikhlas karena sedekah ilmu. Kalau kita nggak bisa sedekah uang, ya udah sedekah ilmu gitu aja sudah. Kalau kita mau bersedekah, kalau kita rajin sedekah, ya insya Allah rezeki kita juga dilancarkan sama Allah. Jadi makanya jangan pelit ilmu ya teman-teman. Yang saya mau, ketika nanti kalian sudah berhasil dalam dunia trading, lakukanlah apa yang seperti saya lakukan. Berbagilah pengalaman kalian, berbagilah ilmu kalian yang kalian sudah pahami, bagikan ke orang-orang atau ke teman-teman atau ke siapapun. Jangan pandang bulu siapapun itu, bagi saja nggak apa-apa. Jangan diperjualbelikan teman-teman. Memang uang belajar itu mahal ya, tapi jangan dijadikan itu sebuah motivasi kita untuk mencari uang dalam artian menjual ilmu. Jangan, karena ilmu itu datangnya dari Allah, dan kita dapat ilmu itu juga dari Allah ya kan. Makanya kita harus suka berbagi. Artinya udah bagikan aja. Masalah rezeki sudah ada yang atur. Insya Allah kalau kalian rajin berbagi, rajin bersedekah, kalian akan lancar rezekinya. Doakan saja teman-teman semuanya, aktivitas trading saya lancar ya kan. Saldo saya juga bisa berkembang, profit saya juga bisa bertumbuh ya kan. Syukur-syukur di angka 1 miliar. Ketika nanti saya sudah mencapainya, insya Allah dengan izin Allah saya akan bersedekah uang. Jadi nggak hanya ilmu, tapi saya juga akan bagikan ataupun sedekahkan hasil profit saya ke teman-teman semuanya, terutama yang berlangganan ya, subscriber saya gitu loh. Tapi ingat, saya nggak gila subscriber. Anda nggak subscribe juga nggak masalah, itu hak Anda. Oke? Jangan di like, jangan di share, jangan di subscribe, terserah. Oke sahabat, ngoceh terus saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Terima kasih juga sudah bingung juga saya. Pokoknya terima kasih deh atas semuanya, atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, di video-video saya berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Oke? Sekian dulu saya akhiri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.